Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vincent dari Universitas Internasional Batam, NPM 2051076. Pada video kali ini saya akan menjelaskan permasalahan tentang apakah kita harus bervegetarian dan ajaran Buddha yang menjadi referensi utama penyelesaian masalah tersebut. Vegetarian adalah gaya hidup atau pola kegiatan menolak atau berpantang dengan mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan seperti daging, unggas, dan ikan. Hanya mengonsumsi makanan dari sayuran dan hasil tumbuhan. Tetapi terkadang masih mungkin mengonsumsi produk olahan turunan dari hasil hewani seperti telur, keju, mentega, yogurt, gelatin, kolagen, pepsin, madu, ataupun susu. Orang-orang yang mempraktikkan pola gaya hidup vegetarisme disebut vegetarian. Selain vegetarisme, terdapat pula istilah semi-vegetarisme, di mana para penganut gaya hidup ini masih makan beberapa jenis daging tertentu seperti ikan atau ayam. Di Indonesia secara tradisional, suku bangsa pelaut seperti suku Bajau tidak terlalu banyak mengonsumsi daging dan gemar mengonsumsi makanan laut dalam menu mereka sehingga dapat dikatakan menjalan diet semi-vegetarian. Dalam hidup kita, pasti kita sering menemukan teman maupun keluarga kita sendiri yang bervegetarian. Sering mereka salah pengertian tentang manfaat bervegetarian ini. Banyak yang bervegetarian bukan untuk menjaga kesehatan, tapi mereka berpikir untuk mengikuti ajaran Buddha dengan tidak memakan makanan hewani karena termasuk membunuh. Padahal ajaran Buddha sebenarnya tidak mengecam ataupun mewajibkan umatnya praktik bervegetarian. Di dalam suta-suta, Sang Buddha tidak mengatakan bahwa praktik vegetarian adalah benar atau salah. Di dalam ajaran Buddha, seseorang bebas untuk memilih apa yang mereka jadikan makanan, baik itu sayuran maupun daging. Mengkonsumsi makanan penting sekedar untuk bertahan hidup dalam jangka waktu lama. Mengenai hal ini, Sang Buddha pernah berkata, semua makhluk hidup bertopang pada makanan. Pada masa kehidupan Sang Buddha, dalam kanon Pali, Pacittiya Pali, Vinaya Pitaka, disebutkan bahwa ada 5 jenis makanan yang biasa disajikan sebagai menu sehari-hari dan juga biasa didanakan kepada para biksu, yaitu nasi, bubur beras, terigu rebus, ikan, dan daging. Selain dari 5 jenis makanan di atas, disebutkan pula 9 jenis makanan yang lebih istimewa, yaitu makanan yang dicampur dengan mentega cair, mentega segar, minyak, madu, sirup gula, ikan, daging, susu, dan dadih. 9 jenis makanan tersebut umumnya ditemukan di kalangan keluarga kaya dan mereka juga mendanakan kepada para biksu. Para biksu diperbolehkan menerima makanan itu bila didanakan oleh para umat awam. Namun mereka akan dikatakan melanggar vinaya jika dengan sengaja meminta makanan tersebut kepada umat tanpa disertai alasan tertentu, yaitu ketika mereka sedang sakit. Dari hal-hal di atas dapat diketahui bahwa ikan dan daging sudah biasa dikonsumsi sejak masa hidup Sang Buddha. Sang Buddha dan para muridnya hanya makan dari hasil pindapata. Sang Buddha sendiri memakan daging dan memperkenankan para muridnya berlaku serupa dengan catatan bahwa daging tersebut tidak khusus disediakan atau dibunuh untuk beliau dan para biku. Sebagai pendukungnya, ada beberapa contoh yang membuktikan bahwa daging sudah biasa dikonsumsi sebelum dan kanon Pali menyebutkan bahwa ada beberapa macam daging yang didapati dalam mangkok patah Sang Buddha. Tetapi yang bisa saya simpulkan adalah ini semua kembali lagi kepada diri kita sendiri dengan mengetahui tujuan dan manfaat bervegetarian. Tetapi ada dijelaskan di dalam bukunya yang Mulia Buddhaghosa menyebutkan penafsiran pengajar-pengajar lain tentang Sukramadawa. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah semacam susu beras atau puding beras susu. Beberapa lagi menyebutkan bahwa itu adalah semacam obat penguat atau tonik. Belakangan ini beberapa pelajar vegetarian menyebutkan bahwa Sukramadawa adalah sejenis amur. Jadi kita mendapati adanya daging dalam mangkok Sang Buddha dan muridnya. Tapi Sang Buddha menganjurkan untuk menghindari makanan 10 jenis daging. Ke-10 jenis daging tersebut adalah daging manusia, daging gajah, daging kuda, daging anjing, daging ular, daging singa, daging harimau, daging macan tutul, daging beruang, dan daging serigala atau hiena.
Seorang biku dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi 10 macam daging tersebut karena beberapa alasan secara ringkas tercantum di kitab komentar Vinaya. Seperti berikut ini. Daging manusia tidak seharusnya dimakan karena berasal dari spesies yang sama. Daging gajah dan kuda tidak seharusnya dimakan karena mereka adalah peliharaan dari seorang raja. Sedangkan daging anjing tidak seharusnya dimakan karena mereka adalah peliharaan dari seorang raja. Sedangkan daging anjing dan ular dikarenakan mereka termasuk jenis hewan yang menjijikkan. Kelompok terakhir adalah singa dan harimau. Tidak seharusnya dimakan karena mereka tergolong binatang berbahaya dan jika dimakan bau daging binatang tersebut bisa membahayakan para biksu yang bermeditasi di hutan. Meskipun Sang Buddha mengizinkan para pengikutnya untuk mengkonsumsi daging, kecuali ke-10 jenis di atas, beliau memberlakukan 3 persyaratan yaitu seorang biku tidak diperbolehkan menerima daging apabila 1. Melihat secara langsung pada saat binatang tersebut dibunuh. 2. Mendengar secara langsung suara binatang tersebut pada saat dibunuh. Dan ketiga, mengetahui bahwa binatang tersebut dibunuh khusus untuk dirinya. Sutta yang saya gunakan sebagai landasan teori permasalahan ini adalah Amaganda Sutta. Amaganda Sutta adalah sutta yang sangat penting. Sutta yang termasuk dalam Sutta Nipata, Khuddaka Nikaya, ini untuk pertama kalinya dibawarkan oleh Buddha Kassapa dan kemudian dikatakan ulang oleh Buddha Gautama. Amaganda Sutta yang memiliki arti spiritual dari ketidakmurnian memiliki isi. Menjauhkan diri dari ikan dan daging, bugil, berambut gembel, melumuri diri dengan abu, memakai kulit rusa yang kasar, menjaga api kurban. Tak satupun dari berbagai penebusan dosa di dunia ini yang dilakukan untuk bertujuan yang tidak sehat, termasuk jampi-jampi, pemberian korban maupun puasa musiman akan menyucikan seseorang yang belum mengatasi keraguan-raguannya. Di sini saya bisa simpulkan bahwa dalam ajaran agama Buddha, kita tidak diwajibkan untuk bervegetarian. Tetapi lebih baik kita tidak memakan makanan hewani yang sengaja dibunuh untuk disajikan langsung kepada kita. Saya ambil contoh seperti rumah makan seafood yang kita harus memilih dulu sebelum dimasak. Itu berarti makanan yang khusus dibunuh untuk kita. Tapi ini semua kembali kepada diri kita masing-masing. Semoga kita semua bisa berubah dan belajar seperti ajaran Sang Buddha agar bisa hidup lebih baik lagi dan terhindar dari karma buruk. Isi solusi yang bisa saya dapatkan adalah dengan memberikan arahan tentang pentingnya bervegetarian, memberi tahu apa saja manfaat dari bervegetarian. Ketiga, kita harus menghormati hak dan pilihan orang, dan mempelajari menanyakan kepada Bante saat acara puja bakti, belajar untuk lebih peduli kepada makhluk hidup atau for animal sake, dan selalu menanamkan nilai positif, nilai keagamaan, dan nilai sosial. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.